Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi perbankan akan membahas contoh kasus tentang perolehan aktiva tetap dan depresiasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Fauzi Abdul Aziz. Yang kedua, Muhammad Fajrin Hayati. Yang ketiga, Salmi Kaulia Kapakaya. Dan yang keempat, Sri Wahyuni Ismail. Topik pembahasan pada video kali ini yang pertama, perolehan aktiva tetap studi kasus pada PT Bahagia Jaya Sejahtera, dan yang kedua, studi kasus pada PT IFKA Properti 365 Indonesia. Kemudian ada depresiasi, studi kasus pada PT Bahagia Jaya Sejahtera dan studi kasus pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Kaulia Kapakaya dengan NIM 92142134. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang perolehan aktiva tetap studi kasus pada PT Bahagia Jaya Sejahtera. PT Bahagia Jaya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mesin-mesin seperti mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan menerima pesanan sesuai dengan keinginan pelanggannya. Untuk pemenuhan pesanan tersebut, perusahaan pada kegiatan produksinya tidak lepas dari penggunaan mesin, dari mesin ringan sampai dengan mesin berat seperti mesin potong, mesin las, mesin bubut, dan sebagainya. Perolehan aset pada PT Bahagia Jaya Sejahtera diperoleh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pembelian tunai, yang kedua pembelian kredit, dan yang ketiga membangun sendiri. Pada pembelian tunai ini biasanya dilakukan apabila volume produksi atau pesanan meningkat dan menekan perusahaan untuk menambah tenaga mesin untuk mempercepat proses produksinya. Dan yang kedua, pada pembelian kredit. Pada pembelian ini, kredit perusahaan mendebit kendaraan dan mengkredit hutang jangka panjang. Perusahaan mengangsur cicilan beserta bunganya setiap bulan. Dan yang terakhir yaitu membangun sendiri. Gedung merupakan aset perusahaan yang diperoleh dari PT Bahagia Jaya Sejahtera dengan cara dibangun sendiri, baik gedung dibuat dengan ulang maupun renovasi, menambah dan mendebit bangunan, dan mengkredit kas dan dana di bank. Aktiva tetap berikutnya adalah PT IFCA Properti 365 Indonesia. PT IFCA Properti 365 Indonesia merupakan perusahaan yang menjual software properti dan jasa konsultasi dalam penggunaan IFCA software. PT IFCA Properti 365 Indonesia belum memiliki banyak aset tetap dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. PT IFCA Properti 365 Indonesia memperoleh aset tetap dengan cara pembelian. Harga pembelian ditambah dengan biaya pengiriman dan biaya lain-lain sampai aset tersebut bisa digunakan adalah harga perolehan aset tersebut. Selanjutnya, depresiasi. Pada PT Bahagia Jaya Sejahtera, dalam menyisihkan aset tetapnya, PT Bahagia Jaya Sejahtera menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan perhitungan membagi nilai perolehan aset tetap tersebut dengan umur ekonomisnya. Berikut tabel penyusunan aset tetap pada PT Bahagia Jaya Sejahtera. Contoh selanjutnya, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menggunakan metode saldo menurun ganda. Penyusutan ini menghasilkan perhitungan beban penyusutan periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset tetap. Metode saldo menurun ganda dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibahagi umur ekonomis dikalikan 2. Beban penyusutan sama dengan nilai buku awal tahun dikalikan tarif penyusutan. Berikut adalah contoh metode saldo menurun ganda. Yang pertama, bangunan tahun 2016, harga perolehan sama dengan 3.650.853 juta rupiah. Umur manfaat 20 tahun. Tarif penyusutan sama dengan 100% dikalikan dibahagi umur ekonomis dikalikan 2. Beban penyusutan sama dengan nilai awal tahun dikalikan tarif penyusutan. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibahagi 20 dikalikan 2 sama dengan 10%. Beban penyusutan 3.650.853 juta rupiah dikalikan 10% itu menghasilkan
365.085.300.300.000 rupiah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut ini.